Bapak Ibu, para rohaniawan, para taucin, dan para pemirsa. Selamat berjumpa kembali di kebaktian online pada saat ini. Sebelumnya, terimalah salam peneguhan iman dalam agama Konghucu, hanya kebajikan tiang berkenan, Weite Tung Tien Sancai. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur atas rahmat Tuhan, karena pada saat ini kita dapat berjumpa kembali di kebaktian online. Yang tahu akan dibawakan oleh Tocin Chandra Budiasi. Sebelum itu, mari kita menyanyikan lagu pujian Sinar Pancaran. Dewan Tocin pemirsa yang berbahagia, terimalah salam seiman, hanya kebajikan Tien berkenan, Weite Tung Tien Sancai. Segenap puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tien dalam bimbingan Nabi Kungcil, para senming, para leluhur yang kita muliakan, atas segenap rahmat, kasih, dan anugerahnya. Pada kesempatan kali ini, marilah kita merenungkan sebuah ayat suci yang pada kesempatan ini akan saya ambil dari kitab Tengah Sempurna bab 19 ayat 8. Adapun jalan suci yang harus ditempuh di dunia ini mempunyai 5 perkara dengan 3 pusaka di dalam menjalankannya, yakni hubungan raja dengan menteri, ayah dengan anak, suami dengan istri, kakak dengan adik, dan kawan dengan sahabat. 5 perkara inilah jalan suci yang ditempuh di dunia. Kebijaksanaan, cinta kasih, dan berani. 3 pusaka inilah kebajikan yang harus ditempuh. Maka yang hendak menjalani haruslah satu tekadnya. Tocin yang terkasih, pada saat ini kita ketahui bersama kita sedang mengalami wabah atau pandemi COVID-19. Nah, Tocin sekalian, tadi
dinyatakan di ayat yang kita sudah renungkan bersama, bahwa Nabi Kungce telah mewariskan kepada kita Tripusaka atau 3 pusaka, yaitu bijaksana, cinta kasih, dan berani. Cerenyung. Nah, pertama kita bicara tentang kebijaksanaan. Kebijaksanaan ialah bagaimana kita cara menghadapi kehidupan ini dan permasalahan yang ada di dalamnya, termasuk kala saat ini kita bersama mengalami wabah atau pandemi COVID-19. Tujuan kita sebagai manusia pada saat kita mengalami masalah di dalam kehidupan ini, seringkali timbul yang namanya keluh gerutu kepada Tien, ataupun sesal penyalahan kepada sesama. Mungkin dalam hati kita terbersit, kenapa harus ada corona? Dengan corona ini aktivitas saya menjadi terbatas. Saya harus memakai masker, saya harus banyak diam di rumah. Tujuan terkasih, itu wajar sebagai manusia kita berkeluh gerutu atau kita sesal penyalahan. Tapi jika itu terbersit dalam pikiran kita, dalam hati kita, langkah yang bijaksananya mungkin sebaiknya yang lebih baik kita ambil daripada memenuhi hati kita dengan keluh gerutu, dengan sesal penyalahan. Alangkah baiknya kita tukar pikiran kita. Kita alihkan pikiran kita dari yang tadinya kita berkeluh gerutu, yang tadinya kita sesal penyalahan. Kita ganti, kita arahkan pikiran kita ke yang lebih positif. Misalnya begini, tentang masker. Kita memakai masker, kita diharuskan memakai masker. Kita merasa nafas kita terbatas, apalagi mungkin yang punya asma atau sebagainya, rasanya ngap kita untuk bernafas. Nah, Tuhan terkasih, di balik kita hanya kita memakai masker aja, sesungguhnya mungkin ada maksud di balik itu. Mungkin kita diingatkan, Tuhan, sebenarnya selama ini betapa maha kasih Tien, betapa maha murahnya Tien sudah menyediakan bumi, alam semesta beserta isinya ini untuk kita manusia beserta udara di dalamnya. Kita baru harus memakai masker saja, kita sudah merasa pernafasan kita terganggu. Padahal setiap hari di balik helaan nafas kita diberikan karunia oleh Tien berupa udara yang setiap saat kita hirup, kita gunakan untuk nafas kita setiap saat, setiap detik. Dan Tuhan tidak mengambil imbalan apa-apa, semua gratis dari Dia. Tidakkah jika kita berpikir ke arah sana, kita kembali seharusnya kita bersyukur bahwa Tien begitu baik, begitu pemurah dan pengasih, sudah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Atau mungkin kita harus banyak di rumah, stay at home. Kita tidak bisa kemana-mana, ke mall mungkin, atau kumpul dengan teman-teman kita. Kita tidak bisa beraktivitas dengan bebas, bukan begitu? Tapi Tocin, tadi di ayat yang telah saya bacakan, di sana ada 5 hubungan kemasyarakatan. 5 hubungan, termasuk di dalamnya adalah antara anggota keluarga, suami dengan istri, orang tua dengan anak, kakak dan adik. Nah, pada saat kita harus banyak berada di rumah, setiap hari saya yang bekerja, ayah atau ibunya bekerja, setiap hari dikejar dengan waktu, dari pagi sampai sore bekerja. Weekend pun dipakai untuk kegiatan organisasi kemasyarakatan atau keagamaan. Tapi di saat kita bisa banyak berada di rumah, bukankah kita sebenarnya bisa membentuk hubungan yang lebih intens dengan anggota keluarga kita, dengan suami, istri kita, dengan anak-anak kita atau saudara kita lainnya. Kemudian, Tuhan yang terkasih, kita tidak menutup mata bahwa akibat
wabah COVID-19 ini ada di antara saudara-saudara atau teman-teman kita yang terdampak karena wabah ini. Ada yang kehilangan pekerjaannya, ada yang penghasilannya menurun, bahkan tidak dapat sama sekali. Nah, sebenarnya inilah saatnya kita lebih mengembangkan cinta kasih kita. Yang kedua dari Tripusaka, cinta kasih. Kita perhatikan sekitar kita. Mungkin ada saudara kita, ada teman kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Kita bersyukur pemerintah pun sudah menurunkan bantuan sosial kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Dan matakin atau makin-makin pun menggalang bantuan untuk mereka yang membutuhkan. Nah, ini adalah contoh-contoh yang baik di mana kita mengembangkan rasa cinta kasih atau empati kita kepada sesama. Kemudian tentang keberanian. Keberanian bagaimanakah yang diajarkan Nabi Kungci? Apakah keberanian yang istilahnya semau saya aja? Saya sehat, saya kuat, saya tantangin virus COVID ini. Saya nggak akan kena. Mungkin buat anak muda terutama yang menurut penelitian lebih tahan menghadapi virus ini. Dojin terkasih terutama anak-anak muda. Kalian mungkin memang kuat. Daya tahan tubuhnya lebih kuat. Tapi ingatkah kalian, di rumah kalian ada orang tua kalian, mungkin kakek, nenek, dan saudara yang lain. Apa kalian mau jika mereka yang ada di rumah tertular oleh kalian karena kalian yang anak-anak muda itu bisa membawa virus ini ke dalam rumah dan menularkannya kepada saudara kita atau anggota keluarga lainnya? Tentu tidak, bukan. Nah, jadi yang diajarkan Nabi Kungci adalah berani, bukan yang berani gegabah seolah kita mau perang tapi kita tidak mempersenjatai diri kita. Yang ada kita malah menjadi bahaya buat diri kita maupun orang lain. Keberanian yang diajarkan Nabi Kungci adalah keberanian di dalam kebenaran dan kebijaksanaan. Nah, Tocin terkasih, demikian tadi 3 pusaka dalam agama Konghucu, Tripusaka, bijaksana, cinta kasih, dan berani. Itu sudah diwariskan oleh Nabi Kungci kepada kita semua. Yang kita bisa ambil untuk kita terapkan dalam kehidupan ini maupun menghadapi masalah seperti pandemi saat ini. Jika kita menjalankan Tripusaka ini dalam kehidupan kita, maka Nabi telah menyabdakan, yang dapat menjalankan Tripusaka ini maka yang bijaksana tidak dilamun bimbang, yang berperi cinta kasih tidak merasa susah payah, dan yang berani tidak dirundung ketakutan. Jadi itu yang terkasih, sebagaimana diajarkan oleh Nabi Kungci, kita di dalam kehidupan ini, mau tidak mau, hidup dan kehidupan harus kita hadapi dengan segala problema di dalamnya, termasuk di dalamnya saat kita mengalami yang namanya wabah atau pandemi COVID-19 ini. Nabi mengajarkan kita untuk bersikap tengah, berarti jangan terlalu berani, tapi jangan juga menjadikan kita terlalu dirundung oleh ketakutan atau kecemasan. Jadi itu yang terkasih, karena hidup dan kehidupan ini, mau tidak mau, kita harus jalani, kita harus hadapi dengan segala problema dan tantangan serta masalah yang ada di dalamnya. Termasuk kala kita mengalami pandemi COVID-19 ini. Janganlah kita terlalu berani, tapi jangan pula kita terlalu takut dan cemas. Karena Nabi mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berusaha bersikap tengah. Kesimpulannya, terjenan kasih dalam menghadapi semuanya ini, kita perlu tetap berusaha. Usaha yang bisa kita lakukan adalah kita tetap menjaga kesehatan kita dan tetap ikuti himbauan pemerintah. Sesudah itu kita berdoa kepada Tien
agar pandemi ini segera berlalu dan kita tetap senantiasa bersyukur atas segala rahmat kasih Tien kepada kita semua. Dan Tocin, terakhir ada satu resep dari Nabi Kungce yang kiranya boleh kita jadikan pegangan. Nabi Kungce pernah bersabda, hati yang lapang membawa tubuh kita sehat. Tetaplah berlapang hati, ikhlas dan tulus menjalani masa-masa yang cukup sulit ini maupun nanti setelah pandemi ini berlalu dan kita menghadapi kehidupan selanjutnya. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Tien senantiasa merahmati kita senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Kepada saudara-saudara kita yang mungkin kurang sehat, semoga segera dipulihkan kesehatannya sehingga segera bisa beraktivitas kembali. Kepada pemerintah dan tim medis yang bekerja melayani masyarakat, semoga Tien senantiasa melimpahkan kemampuan dan kekuatan kepada mereka serta kesehatan agar dapat mengatasi semua ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Tien berkenan melimpahkan berkah, rahmat, dan perlindungannya kepada kita semua. Jangan bimbang, jangan mendua hati. Tien yang Maha Tinggi selalu besertamu. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dalam kehidupan kita maupun saat kita menghadapi situasi ini. Kemudian saat ini kita akan menghadapi yang namanya new normal. Sebaiknya kita tetap berhati-hati dan tetap ikuti himbauan dari pemerintah. Makan yang cukup dan bergizi, tetap memakai masker, jaga jarak, dan tetap diam di rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak, jika memungkinkan. Terima kasih, terima kembali, salam seiman. Wei te tung tien sancai.
Demikianlah kebaktian online pada saat ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai berjumpa kembali pada kebaktian online yang akan datang. Akhir kata, terimalah kembali salam peneguhan iman dalam agama Konghucu. Hanya kebajikan Tien berkenan. Weite Tung Tien. Sancai.